Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Prakarsa Inovatif. Yang akan Anda saksikan nanti adalah dua kisah nyata yang berawal dari suatu prakarsa dan mungkin bisa saja diterapkan di daerah Anda masing-masing. Sehingga pada saatnya akan merubah nasib Anda dan bahkan nasib bangsa kita akan jauh lebih baik. Mungkinkah prakarsa inovatif ini bisa diterapkan di daerah Anda? Saya Zulfikar Asgaf mengajak Anda untuk menyaksikan Prakarsa Inovatif. Pemirsa, keberadaan perusahaan entah besar ataupun kecil adalah sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di negara kita. Kepemilikan izin usaha sangat penting bagi para pengusaha untuk mendapatkan kredit dari bank, menjual ke distributor besar dan bahkan untuk kepentingan ekspor. Sayangnya, pengurusan perizinan masih terasa sulit dan mahal, masih banyak dirasakan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Tetapi sebuah prakarsa inovatif telah menjadi solusi untuk memudahkan pengurusan perizinan dengan proses cepat dan menyenangkan. Mari kita lihat bersama. Walaupun tidak kita sadari, Indonesia adalah negara wirausaha. Benar, kita memiliki banyak perusahaan besar dan terkenal, antara lain Bintang 7, Indosat, Garuda Indonesia, dan Kalbe Farma. Tetapi jangan lupa, jiwa wirausaha ada di mana-mana. Seperti seorang ibu di Aceh yang membuka usaha warung kopi. Atau perusahaan keripik yang sederhana ini yang sudah mengekspor produknya di seluruh Jawa Timur dan mencapai angka penjualan lebih dari 30 juta rupiah per bulan atau 360 juta rupiah per tahun dan memperkerjakan 8 orang pegawai. Faktanya, wirausaha Indonesia yang mendirikan usaha dengan ukuran mikro, kecil, dan menengah mencakup 95% dari semua jenis usaha di negara kita dan menyerap tenaga kerja hampir 80% dari total tenaga kerja di Indonesia. Walaupun usaha ini mendorong perekonomian lokal dan negara, ternyata masih banyak kendala untuk berkembang. Kenapa Indonesia yang memiliki jutaan pelaku usaha yang bisa membantu mendorong perekonomian negara, menerapkan salah satu sistem perizinan usaha yang paling sulit, merepotkan, dan paling korup di seluruh Asia? Soal tingkat mudahnya dapat perizinan usaha, sebuah laporan dari Bank Dunia tahun 2007 menilai bahwa Indonesia berada di peringkat 135, jauh di bawah tetangganya Thailand yang dapat peringkat 19 dan Malaysia yang dapat peringkat 25. Padahal untuk perkembangan usaha, perizinan sangatlah penting. Di Yogyakarta, hampir semua orang kenal dengan Pak Cipto, mantan pengemudi becak yang sekarang menjadi pengrajin sukses. Perajin kecil ini saya dari awalnya pengemudi becak. Ya. Dari pengemudi becak saya kurang lebih 10 tahun saya menjadi pengemudi becak. Dengan visi yang jelas, Pak Cipto mendirikan usaha kerajinan. Karena Pak Cipto mendapatkan semua perizinan, usaha kerajinannya dapat berkembang dengan lancar. Yang kini mempunyai banyak karyawan dan telah berhasil mengekspor hasil kerajinannya ke luar negeri. Masalah perizinan itu sebenarnya di Jogja ini dulu ada informasi harus kan punya izin usaha. Nah, saya sendiri sudah punya izin usaha itu sudah sejak berapa ya, sudah lama Pak. Sayangnya, ada banyak usaha lain yang tidak punya izin resmi dan karena itu peluang berkembang menjadi terbatas. Tetapi sistem perizinan pemerintah bisa berubah dan ada beberapa daerah yang sudah berusaha untuk membuat perubahan. Menurut Yayasan Bitras, sebuah lembaga yang bermitra dengan pemerintah untuk pembentukan pelayanan terpadu, pengusaha mendapat banyak hambatan dalam mengurus izin. Bagi pengusaha itu ada sekian banyak perizinan yang harus mereka tempuh dan itu harus dilakukan di berbeda instansi, berbeda tempat, berbeda meja. Setiap instansi, meja, tempat butuh negosiasi, butuh uang, butuh prosedur dan sebagainya. Sehingga saat ini kondisinya kalau kita ingin melakukan perizinan sangat sulit, waktunya tidak bisa diprediksi, biayanya sangat mahal. Sayangnya,
Tanpa perizinan, perusahaan susah berkembang. Karena ini sih, sebagian juga lebih kepada tuntutan. Artinya ketika usaha kami udah mulai berkembang, usaha keluarga ini udah mulai berkembang, kita ingin ekspansi usaha, otomatis kita harus punya legalitas. Terutama hubungannya dengan pihak bank barangkali ya. Kesuksesan Pak Cipto memang mengagumkan. Tetapi karena proses perizinan usaha sangat sulit, hal itu menjadi kendala bagi pengusaha lain untuk mencapai kesuksesan serupa. Untungnya, sebuah prakarsa inovatif mulai dilihat di beberapa daerah di Indonesia. Prakarsa inovatif yang merubah sistem perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. Prakarsa inovatif akan segera kembali dengan layanan pemerintah perizinan usaha terpadu yang membuat para kantor perizinan menjadi sangat modern, sangat efektif, dan layanan pemerintah yang benar-benar mendukung perkembangan perekonomian. Kita kembali lagi di Prakarsa Inovatif masih dengan program OSS atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemirsa, melalui peninjauan ulang struktur birokrasi dan prosedur yang ada di kantor-kantor perizinan, serta menyusun rekomendasi untuk penyederhanaan, Prakarsa Inovatif ini telah membuahkan hasil yang mengagumkan. Walaupun Departemen Dalam Negeri sudah mencoba mempermudah proses perizinan dengan mengamanatkan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP di seluruh daerah, diperkirakan hanya 30% kabupaten atau kota di Indonesia yang sudah melaksanakannya. Beberapa daerah itu untuk membentuk PPSP itu sangat sulit sekali. Itu banyak tantangan, banyak gesekan dengan lembaga-lembaga terkait. Itu makanya perlu suatu komitmen yang tinggi dari tingkat atas sampai tingkat bawahan. Prakarsa Inovatif berkunjung ke beberapa PTSP yang baik dan hasilnya mengagumkan. Ini menyatu pintukan yang 60 izin ke dalam satu pelayanan yang bisa secara terpadu, bisa dilakukan secara paralel, juga bisa dilakukan percepatan. Apakah kunci sukses di balik upaya pemerintah daerah untuk mempermudah sistem perizinannya? Yang paling penting adalah bagaimana merubah mindset, cara berpikir, paradigm dari aparatur birokrasi supaya mereka benar-benar menjadi agen-agen inovasi dan pembaharuan yang baik serta mampu melayani masyarakat. Dr. Hendra menjelaskan. Karena mungkin izin itu konotasinya kalau dulu dengan uang. Sekarang bagaimana bahwa izin itu adalah pelayanan, murni pelayanan kepada masyarakat. Langkah pertama yang diambil pemerintah adalah mengubah pola pikir pegawai negeri sipil menjadi lebih seperti pola pikir pihak swasta. Beberapa bulan pertama, pegawai dilatih meningkatkan layanan, misalnya untuk menjadi lebih ramah, lebih banyak senyum, dan lebih siap untuk membantu. Keahlian pegawai juga dikembangkan dengan latihan komputer, pemberian materi teknis perizinan, bahkan bahasa Inggris. Perkantorannya berganti wajah menjadi seperti kantor perusahaan swasta. Perubahan juga mencakup langkah-langkah untuk mengurangi korupsi. Pembayaran kita sudah tidak menyentuh lagi petugas, Pak. Setiap pembayaran retribusi perizinan yang dimohon itu adalah kita memakai sistem banking. Sesudah kerja keras dari semua pihak yang terkait, hasilnya terlihat dan terasa. Suasana di dalam kantor pelayanan terpadu Satu Pintu terasa apik dan nyaman. Seragam pegawai rapi dan profesional, dan semua harga dan prosedur layanan dicantumkan. Dari hasil pengamatan saya sebagai petugas loket, itu masyarakat amat sangat antusias dan merasa sangat terkesan sekali dengan fasilitas yang ada di pelayanan perizinan terpadu Satu Pintu ini. Pemohon izin juga senang dengan prosesnya yang menjadi lebih cepat, jelas, dan transparan. PPTSP ini kan mulai dari proses perizinan sampai dengan keluarnya izin ya, itu kan jelas mekanismenya, prosedurnya juga jelas.
kemudian waktu penyelesaiannya juga jelas, termasuk tarif yang diberlakukan adalah jelas transparan kita. Prakarsa Inovatif bertemu dengan seorang pengusaha yang sedang mengurus izin di kantor pelayanan terpadu. Saya datang ke sini untuk mengurus izin usaha itu SIU, penjualan pupuk. Apakah pengusaha ini senang dengan layanan baru ini? Ya alhamdulillah saya senang, soalnya nggak berbelit-belit. Tidak berbelit-belit dan menurut Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, yaitu maksimum untuk pengurusan perizinan adalah 12 hari. Maksimum. pemohon izin senang dengan mudahnya sekarang mendapat perizinan usaha. Satu hari dari jam 8 sampai jam 2. Jadi mana mengatakan tidak mudah. Itu hanya umum. Apa? Di sini. Loh iya. Nih, 1, 2, 3, 4. Satu hari selesai. Dan apakah dampak dari keadaan pusat perizinan yang benar-benar melayani masyarakat? Nah, setelah adanya PPTSP, memang mereka banyak mengusulkan perizinan dan untuk mendirikan UKM-UKM gitu. Termasuk juga nilai investasi di Kota Cimahi ini meningkat. Dan menurut masyarakat, dampak lebih besar adalah kalau dulu wajah-wajah di kantor perizinan tegang, sekarang penuh dengan senyuman. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi situs The Asia Foundation di www.asiafoundation.org. Pemirsa, dahulu tidak pernah terbayang di benak kita bahwa mengurus izin usaha bisa segampang ini. Mudah-mudahan pemerintah di daerah Anda juga telah dan segera menerapkan prakarsa inovatif ini. Sehingga pertumbuhan jumlah perusahaan dan peluang usaha akan terus meningkat dan pada akhirnya akan menunjang pertumbuhan perekonomian di negara kita. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan prakarsa inovatif yang lainnya.